Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Nurifa Putri, NPM 220120100346. Saya di sini akan menyelesaikan tugas evaluasi akhir semester dari mata kuliah Statistika Bisnis, yaitu membuat proyek mini yang berjudul Korelasi Tingkat Pendidikan dan Penghasilan Individu. Kenapa saya memilih judul korelasi antara tingkat pendidikan dan penghasilan individu? Hubungan antara tingkat pendidikan dan penghasilan individu adalah salah satu aspek penting di dalam dunia kerja. Memahami korelasi ini dapat membantu mengetahui seberapa pentingnya tingkat pendidikan dalam suatu pekerjaan. Lalu selain itu, tingkat pendidikan juga meningkatkan peluang individu dalam pasar kerja. Seiring dengan meningkatnya persaingan di pasar tenaga kerja, memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi individu. Penting juga diingat bahwa korelasi ini tidak bersifat kasual, artinya pendidikan tidak secara langsung menyebabkan peningkatan penghasilan, tetapi ada hubungan yang kuat antara kedua variabel tersebut. Namun, penting untuk diingat juga bahwa korelasi antara tingkat pendidikan dan penghasilan individu bukanlah faktor tunggal yang menentukan kesuksesan ekonomi seseorang. Lalu kemudian metode pembahasan, yang dimana terdapat analisis yang akan digunakan dan hipotesisnya. Penelitian ini menggunakan analisis korelasi dan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, H0, yaitu tidak ada korelasi antara tingkat pendidikan dan penghasilan individu. Yang kedua, H1, yaitu adanya korelasi antara tingkat pendidikan dan penghasilan individu. Kemudian teknik pengambilan data yang akan digunakan. Pada penelitian kali ini, saya menggunakan kuesioner yang saya sebarkan melalui Gform pada responden dengan kriteria tingkat pendidikan dan penghasilan individu. Berikut adalah pertanyaan yang akan diberikan kepada responden. Yang pertama, tingkat pendidikan, yaitu terdapat SD atau bisa dibilang angka 1, SMP bisa dibilang angka 2, SMA atau SMK bisa dibilang angka 3, dan mahasiswa bisa dibilang angka 4. Dan pertanyaan yang kedua yaitu penghasilan individu. Kemudian terdapat data mentah yang sudah saya dapatkan dari Google Form, yaitu terdapat 30 sampel. Lalu hasil pengolahan data. Di sini saya akan menjelaskan tutorial atau cara mengolah data dengan aplikasi SPSS. Lalu hal pertama yang saya lakukan yaitu memasukkan variabel. Ada dua variabel saya cantumkan di SPSS. Yang pertama variabel X atau bisa dibilang tingkat pendidikan. Yang kedua variabel Y atau bisa dibilang dengan penghasilan individu. Step selanjutnya yaitu kita akan mengubah nama variabel terlebih dahulu. Yang pertama kita memasukkan di variabel view, lalu kita yang di bagian nama kita mengubah dengan variabel yang kalian pilih, atau contoh seperti saya tingkat pendidikan, lalu bawahnya penghasilan individu. Setelah kita mengubah nama variabel, kita kembali ke data view dan kita pastikan nama variabel kita tercantum dengan benar. Kemudian kita memasukkan data di mana yang kita peroleh dari Google Form yang kita sebarkan. Lalu di atas terdapat analisis. Di analisis kalian harus memilih correlate. Lalu di dalam correlate itu ada 3, ada bivariate, partial, dan distance. Nah, kita itu memilih bivariate. Lalu terdapat kotak 2 yang dimana variabel terdapat di sebelah kiri, kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu kita memilih Pearson dan Tuttle, lalu kita klik OK. Hasil analisis korelasi yang sudah kita dapatkan menghasilkan angka persen 108, signifikannya 569 dan sampelnya 30. Selain mengolah data dengan SPSS, saya juga mengolah data dengan statistik kingdom, yaitu terdapat uji korelasi. Yang pertama, 0 hipotesis. Karena nilai P lebih dari A atau H0 tidak bisa ditolak. Korelasi populasi dianggap sama dengan korelasi yang diharapkan. Dengan kata lain, perbedaan antara korelasi sampel dan korelasi yang diharapkan tidak cukup besar untuk menjadi signifikan secara statistik. Lalu yang kedua, nilai P. Nilai P sama dengan 0,569 atau PX kurang dari 0,5763 sama dengan 0,7155. Ini berarti bahwa kemungkinan kesalahan tipe 1 menolak H yang benar. Kemudian terdapat uji kekuatan, yaitu daya a priori rendah 0,3712. Maka tes mungkin tidak menolak H yang salah. Disarankan untuk meningkatkan
ukuran sampel guna meningkatkan daya a priori. Lalu ada outliers, metode deteksi pencilan atau Tukey Fence K sama dengan 1,5. Tingkat pendidikan tidak mengandung outliers, penghasilan individu mengandung 2 outliers potensial yaitu 6,67% dari pengamatan. Kemudian yang terakhir terdapat normalitas. Asumsi tersebut diperiksa berdasarkan tes Shapiro-Wilk atau A sama dengan 0,05. Diasumsikan bahwa distribusi residu tidak mengikuti distribusi normal atau p-value adalah 1,183 E-7. Kemudian terdapat hasil interpretasi data, yaitu saya menemukan R hitung atau 0,1 kurang dari R tabel atau 0,3061. Kemudian p-value atau 0,5 lebih dari 0,05 dengan koefisien korelasi tidak signifikan dan lemah antara dua variabel. Terus ada uji asumsi atau validity menunjukkan A, test power rendah 0,3712 sehingga disarankan untuk menambah sampel yang lebih besar dalam penelitian. Yang B, adanya outliers berdasarkan metode Tukey Fence K sama dengan 15. Lalu yang terakhir C, residual tidak mengikuti distribusi normal. Dari data atau penelitian yang sudah saya jelaskan di atas, terdapat kesimpulan yaitu A, secara perhitungan koefisien korelasi H0 tidak dapat ditolak sehingga kesimpulannya adalah tidak ada korelasi antara tingkat pendidikan dan penghasilan individu. Dan yang terakhir yang B, namun berdasarkan uji asumsi, beberapa asumsi tidak memenuhi dan disarankan meningkatkan ukuran sampel. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.